kami mendapat perintah untuk memantau pergerakan beberapa orang anggota KKB yang sudah beberapa kali terlibat kontak tembak dengan TNI Polri. Mereka masuk dalam gerombolan KKB Kemabu, pimpinan Sabinus Walker yang selama kurun waktu tahun 2020, tercatat setidaknya 8 kali melakukan aksi yang menimbulkan korban jiwa, baik dari warga masyarakat maupun dari TNI Polri. Salah satu di antara anggota KKB yang akan kami pantau, merupakan Komandan Operasi KKB yang dikenal sangat sadis dan lihai. Bahkan dari cerita yang beredar di tengah masyarakat, ia memiliki kekuatan supranatural hingga kebal dari berbagai senjata, termasuk kebal dari peluru senjata api. Bagi saya, lihai dan sadis itu biasa. Kalau ada yang kebal dari senjata api, itu hoaks. Kalaupun ada yang lolos dari terjangan peluru, itu hanya faktor keberuntungan atau permainan saja. Dari informasi intelijen, anggota KKB ini diketahui akan hadir dalam acara pemakaman salah satu tokoh KKB di suatu perkampungan. Setelah berjalan kurang lebih 6 jam yang melewati beberapa perbukitan dan hutan berlumut, pukul 8 WIT pagi, kami tiba di lokasi yang diduga merupakan perkampungan tempat acara pemakaman. Usai mengasuh dan sarapan pagi ala kadarnya, pukul 9 WIT, kami mulai melakukan pemantauan. Seperti biasanya, pemakaman warga yang meninggal akan dilakukan pada pagi menjelang siang. Pukul 10:15 WIT, tiba-tiba puluhan warga terlihat muncul dari balik satu honai. Mereka berjalan menuju lokasi pemakaman. Saya mengarahkan teleskop untuk mengikuti pergerakan mereka sampai di lokasi pemakaman. Tiba di lokasi pemakaman, mereka terlihat berdiri mengelilingi makam yang sedang digali. Saya mengarahkan teleskop untuk mencari sosok target kami. Ada. Dia berdiri di pinggir makam sambil menenteng senjatanya dalam posisi yang persis menghadap ke arah kami berada. Untuk menghormati acara pemakaman, saya menunggu sampai acara pemakaman selesai. Pada jarak hanya sekitar 450 meter, kecepatan dan arah angin tidak perlu saya akumulasikan. Beberapa detik setelah acara selesai, sebelum bergerak, ia pun saya eksekusi. Akhirnya, sebuah benda sebesar kelapa terlempar separuhnya ke udara. Ilmu kebalnya ternyata hanya cerita saja. Massa seketika berhamburan masuk ke perkampungan. Target selesai, kami pun bergerak pulang. Baru berjalan sekitar 150 meter, tiba-tiba kami diserang tembakan dari jarak jauh. Rekan-rekan saya perintahkan untuk tiarap. Setelah berembuk, 3 orang rekan saya perintahkan untuk standby di tempat. Saya bersama 1 orang rekan kembali bergerak ke arah pemantauan pemakaman. Dengan teleskop dan teropong, kami mencari posisi sniper KKB. Sekitar 20 menit menyisir, posisi KKB pun saya dapat. Melihat jarak posisi kami dengan perkampungan sangat dekat dan cukup beresiko kami akan dikejar, rekan saya perintahkan untuk kembali dan bergabung dengan 3 rekan lainnya.
Mereka saya perintahkan untuk lanjut bergerak menuju pos penjagaan. Kemudian, saya bersalin pakaian dengan pakaian kamuflase dan bergerak untuk memanjat pohon. "15 menit kemudian, saya yakin rekan-rekan saya sudah berada pada jarak yang cukup aman. Saya pun melakukan eksekusi. Hanya berselang waktu 1 menit, gerombolan KKB bersama warga yang mereka paksa untuk ikut sebagai tameng hidup pun muncul. Mereka datang ke arah saya dengan berbagai jenis senjata. Dengan gerakan cepat dan menggeruduk, saya turun dari atas pohon. Saya berlari sambil melompat, secepat apa yang bisa saya lakukan. Untuk menjaga keselamatan rekan-rekan, saya bergerak ke arah yang lain. Saya diam dan bersembunyi di suatu lokasi sampai pukul 12 siang. Setelah merasa aman, pukul 12:30, saya bergerak menyusul rekan-rekan. Pukul 18:10, saya bertemu dengan rekan-rekan saya, kurang lebih 300 meter sebelum pos penjagaan.